Selamat datang di podcast PHP Indonesia untuk 23 Januari 2024. Pada episode kali ini kita akan membahas artikel-artikel recommended, kemudian package-package yang kita rekomendasikan buat kalian semua untuk dipakai di project masing-masing. Nah, untuk berita minggu ini sayangnya tidak banyak update yang hadir. Jadi mungkin langsung di artikel aja ya. Yang pertama adalah bagaimana seni melakukan validasi di Laravel yang ditulis oleh Om MK di situs dev.to ya. Nanti di sana kita akan diberi wawasan tentang apa itu validasi di Laravel ya. Mulai dari validasi yang secara basic sampai nanti akan kasih tahu bagaimana cara melakukan custom error message ya, melakukan validasi array, melakukan validasi field yang berupa unique dan lain-lain ya. Untuk link ada di description, silahkan dibaca. Kemudian di artikel kedua, apa yang akan hadir di Laravel 11? Nah, mungkin para pembaca laravelnews.com sudah pernah membaca tulisan dari Eric L. Barnes tentang what's coming to Laravel 11 ya. Laravel 11 akan dirilis pada Q1 semester 1 tahun 2024 ini, dan ada beberapa fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Taylor dalam keynote Laracon. Di antaranya adalah streamline directory structure, jadi akan ada perubahan di sisi directory. Kemudian tidak akan ada lagi HTTP kernel. Kemudian ada perubahan di sisi model cache. Kemudian ada thread yang sekarang bisa di dump. Kemudian ada perubahan di sisi config Laravel dan lain-lain ya. Semuanya bisa dibaca di laravelnews.com di link yang ada di description. Dan satu lagi, Laravel 11 nanti sudah resmi menggunakan PHP 8.2. Jadi silakan bersiap diri. Artikel selanjutnya datang dari Om Muhammad Taufik tentang perbedaan antara interface di PHP dan Laravel Contract. Ditulis 6 hari yang lalu tentang bagaimana kita bisa memahami interface yang ada di PHP ya, secara natif, dan apa perbedaannya dengan Laravel Contract ya. Meskipun tidak terlalu banyak perbedaan, tapi ada practical implication yang bisa terjadi di lapangannya. Silahkan dibaca untuk wawasan kita. Selanjutnya ada artikel dari titan.com tentang Nuxt.js ya, bagaimana kita bisa menggunakan Nuxt.js untuk memperkaya aplikasi Laravel kita yang menggunakan Vue 3. Ditulis tahun lalu sebenarnya, tapi sangat worth it untuk dibaca. Jadi tulisan Om Neko ini, yang pertama ada fitur auto import itu gimana, kemudian file based router dan lain-lain lah. Silakan dibaca, linknya ada di deskripsi. Kemudian ada artikel selanjutnya dari Adrian Voicu tentang bagaimana enum di PHP 8 itu ya. Mungkin agak sedikit teoritis, tapi sebagai basic bisa kita pelajari apa itu enum sebagai objek di PHP 8. Linknya ada di deskripsi. Kemudian yang terakhir ada 9 runtime PHP yang dibenchmark oleh Om Dmitry Karpiovic ya, dirilis tanggal 15 kemarin, jadi sangat baru, dengan testing environment berupa 1 atau 2 Docker container, di mana setiap Docker container ada 1 CPU dan 1 GB RAM. Jadi akan ada load testing di network dan container Docker itu. Nah, apa yang dites? Aplikasi yang dites adalah Symfony 7, 1 controller, 1 view, dan tanpa database.
Load testing yang digunakan adalah K6 dari Grafana. Kemudian runtime yang dipilih adalah Apache, Provoke Mode, dan tambah dengan PHP mode PHP. Kemudian pilihan kedua ada Apache, Event Mode, dan PHP FPM. Nginx plus PHP FPM. Yang keempat Nginx Unit Application. Yang kelima Roadrunner, Nginx plus Roadrunner. Yang ke-8 Franken PHP. Yang ke-9 yang ke-8 Franken PHP Worker Mode, dan yang terakhir yang ke-9 adalah Swole ya. Jadi ada 9 framework runtime PHP yang dites di sini oleh Om Dimitri, dan hasilnya cukup mencengangkan. Memang kejar-kejaran itu terjadi antara Franken PHP dan Swole ya, seperti biasa. Jadi untuk average request per second dengan konkurensi 10, itu yang paling cepat adalah Swole, disusul oleh Franken PHP Worker Mode dan Nginx Unit ya. Jadi yang pakai Nginx jangan terlalu bersedih begitu. Kemudian average response time dalam millisecond, paling bagus itu adalah Nginx plus PHP FPM ya. Kemudian average request per second konkurensi 100 masih dipegang oleh Swole. Average response time konkurensi 100 itu dipegang oleh Apache Mode PHP dan Franken PHP. Kemudian ada average request per secondnya kalau 1000 justru Franken PHP Worker Mode yang masuk, dan average response time ketika 1000 concurrent Apache Mode PHP dan Apache PHP FPM itu bersaing ketat ya. Swole dan framework lain itu tidak terlalu mengejar ya. Jadi silahkan dibaca komposisinya dan jangan terlalu bersedih sebenarnya kalau kita pakai Nginx atau Apache Mode PHP ataupun Apache Mode PHP FPM ya, karena tidak semua framework runtime yang baru itu worth it untuk digunakan dan bisa di skala lebih cepat dan lebih baik untuk digunakan di kebutuhan kita. Silakan baca artikel itu dari link yang ada di deskripsi dari medium.com. Kemudian package rekomendasi saya minggu ini adalah Cron Tab Manager. Jadi seperti namanya ya. Jadi kita akan melakukan manager scheduler tradisional menggunakan Cron Tab. Jadi bisa diambil dari jasa cloud/Cron Tab Manager. Silakan dicari di GitHub atau di packages. Untuk menginstal cukup dengan Composer Require. Kemudian bagi pengguna Laravel Octane, salah satu framework DIY yang sekarang cukup populer ya menggunakan Laravel, silakan coba package Keril Laravel JSON Formatter. Di sini seperti namanya ya, ini akan menjadi formatter file ataupun data berupa JSON yang bisa kita gunakan di Laravel Octane. Dan segitu kan ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast PHP Indonesia untuk 23 Januari 2024. Sampai jumpa di lain kesempatan.